Kisah Raja Tengku bin Uroy, silsilah keluarga dan perjuangan membangun kampung. Silsilah anak-anak Raja Tengku bin Uroy. Raja Tengku bin Uroy berhasil mendidik 7 anaknya dengan penuh kasih dan pengajaran tentang tanggung jawab terhadap masyarakat. Setiap anak tumbuh menjadi orang sukses yang berkontribusi besar di berbagai bidang dan tempat tinggalnya. Tengku Muhammad Yasin anak sulung menjadi anggota DPR dan menetap di Bukit Tempurung Kuala Simpang. Aktif dalam pembangunan infrastruktur dan perwakilan rakyat. Tengku Sri Intan anak kedua tinggal di Pinang Baris Medan sebagai istri seorang tentara. Sering membantu program kesejahteraan masyarakat di daerahnya 3. Tengku Matseh Pangma anak ketiga orang pertama dari Aceh yang menjabat sebagai penasehat dan pengaman keluarga Presiden B.J. Habibie dengan pangkat Kolonel Kopassus, membawa kehormatan bagi daerah asalnya. 4. Tengku Sri Intan anak 4 berdomisili di Kota Langsa sebagai istri wakil bupati, turut berperan dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan di daerah tersebut. 5. Tengku Jalisa bin Uroy anak kelima melanjutkan jabatan sebagai Raja Kaloi berikutnya dan anggota Dewan Pertama Tamiang Hulu selama 3 periode, meneruskan warisan ayahnya dalam membangun daerah. 6. Tengku Sri Gumala anak ke-6 menjadi istri kepala desa pada masanya, aktif dalam mengelola urusan rumah tangga desa dan program pemberdayaan perempuan. 7. Tengku Sri Maryani anak ke-7 tinggal di daerah Seruai sebagai istri camat, fokus pada pembangunan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam lokal. Perjuangan membuat kampung. Ketika pihak PTPN meminta izin untuk membuka lahan perkebunan di sekitar wilayah Tamiang Hulu, Raja Tengku bin Uroy dengan tegas mengajukan syarat utama, kawasan Pulau 3 harus dipesan sebagai tempat perkampungan bagi masyarakat asli Gayo. Setelah kesepakatan tercapai, beliau langsung mulai mengatur pembangunan kampung dari nol. Beliau membagikan lahan secara adil kepada setiap keluarga dengan memperhatikan kebutuhan untuk rumah tinggal dan lahan pertanian. Bersama rakyat, beliau membangun jalan setapak, membuat sumur gali untuk air bersih, dan mengajarkan teknik membangun rumah yang sesuai dengan iklim daerah. Sebuah rumah adat juga didirikan sebagai pusat kegiatan masyarakat tempat untuk menyelesaikan konflik, melaksanakan upacara adat, dan mengajarkan sejarah serta budaya Gayo kepada anak-anak. Kembangan kampung dan pembangunan kantor mukim. Seiring berkembangnya kampung menjadi desa, Raja Tengku bin Uroy merasa perlu memiliki pusat pemerintahan yang dekat dengan rakyat. Beliau memutuskan untuk membangun kantor mukim di atas tanah pribadinya sendiri di lokasi Simpang 3. Tanah tersebut merupakan bagian dari lahan warisan yang telah dimiliki keluarga beliau sejak lama dan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Beliau menyediakan lokasinya untuk kepentingan publik. Dengan biaya dari dana pribadi dan bantuan dari anak-anaknya serta masyarakat yang peduli, kantor mukim tersebut berdiri tegak. Bangunan yang sederhana namun kokoh menjadi pusat pemerintahan awal ketika daerah dinaikkan statusnya menjadi Kecamatan Tamiang Hulu. Selama bertahun-tahun, kantor ini menjadi tempat berkumpulnya pejabat dan rakyat untuk membahas pembangunan daerah, menyelesaikan masalah masyarakat, serta melaksanakan berbagai kegiatan resmi. Kondisi kantor mukim saat ini. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan dalam pengelolaan bangunan tersebut. Meskipun tanahnya masih secara hukum milik pribadi keluarga Raja Tengku bin Uroy, kantor mukim kini dinyatakan sebagai milik pemerintah daerah Pemda. Kondisi ini menyebabkan bangunan yang pernah menjadi jantung pemerintahan kecamatan, kini terbengkalai atapnya mulai bocor, bagian dinding roboh, dan tidak lagi digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti yang diharapkan ketika pertama kali dibangun. Keluarga Raja Tengku bin Uroy tetap memegang bukti kepemilikan tanah tersebut dan mengharapkan agar proses klarifikasi status dapat dilakukan dengan baik. Mereka berharap kantor mukim yang dibangun dengan penuh pengorbanan oleh Raja Tengku bin Uroy dapat kembali dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat atau dirawat sebagai peninggalan sejarah yang mengingatkan pada perjuangan beliau dalam membangun daerah Tamiang Hulu, warisan yang terus berlanjut. Pada saat menyerahkan tahta kepada Tengku Jalisar, Raja Tengku bin Uroy menyampaikan pesan penting, setiap anak kita memiliki peran berbeda dalam membangun bangsa. Namun yang terpenting adalah kita tidak pernah melupakan dari mana kita berasal dan selalu siap membantu masyarakat yang membutuhkan. Kampung yang kita bangun bersama ini bukan hanya tempat tinggal, melainkan bukti bahwa kerjasama dan cinta tanah air dapat menciptakan kemajuan yang luar biasa. Hingga kini,
silsilah keluarga Raja Tengku bin Uruy tetap dikenal dan dihormati di seluruh wilayah Tamyang Hulu.